Kabar Ten Hag bakal melatih Manchester United makin berhembus kencang. Manajemen United konon sudah mencapai kesepakatan tertentu dengan pelatih berkepala pelontos tersebut. Praktis, kedatangan Ten Hag tentu akan mengubah arah Manchester United, termasuk salah satunya soal pemain. Sebagai seorang manajer, tentu Ten Hag bakal mendatangkan para pemain top di bursa transfer mendatang. Siapa saja mereka? Berikut ini adalah pemain-pemain yang bakal didatangkan Ten Hag ke MU jika ia beneran datang ke Old Trafford. Pemain pertama yang diam-diam didekati yakni Matthijs de Ligt. Bek muda Belanda yang bermain untuk Juventus ini adalah bekas asuhan Ten Hag ketika mencapai masa jayanya di Ajax. Ditunjuk kapten oleh Ten Hag ketika masih berusia 19 tahun di Ajax, membuat de Ligt menjelma sebagai bek tangguh incaran klub besar. Ia pun akhirnya dijual mahal ke Juventus dengan nilai 65 juta pounds. Sementara MU punya PR di posisi bek tengah, mengingat performa Harry Maguire yang inkonsisten, serta Lindelof, Varane maupun Bailey yang bakal lepas. Ten Hag sadar akan kebutuhan satu bek tambahan yang berkualitas dan langsung nyetel dalam pola permainannya. Ten Hag menyukai de Ligt sebagai tipe bek modern yang bisa membuild up serangan dari bawah. Kemungkinan Ten Hag akan mendapatkan de Ligt cukup besar. Di samping mantan anak asuhnya, harganya kini juga cenderung tidak terlalu mahal. Kemudian opsi back lain untuk kedalaman skuad yang dibutuhkan Ten Hag yakni pemain muda Jurrien Timber. Bek muda anak asuh Ten Hag di Ajax ini kemungkinan besar akan langsung mengikuti jejak sang pelatih ke MU. Pasalnya pemain berusia 20 tahun itu sudah menjadi pemain muda kepercayaan andalan Ten Hag di lini belakang Ajax. Tidak hanya bertahan dengan baik, tetapi dia juga menjadi kontributor serangan aktif dari belakang. Pemain asal Belanda itu memiliki beberapa kontribusi gol penting di semua kompetisi bersama Ajax sejauh ini. Bahkan ia sudah mencapai caps di skuad timnas Belanda di Euro 2020 lalu. Secara harga, Timber juga tidak terlalu mahal. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah Timber memulai karirnya sebagai bek kanan dan kerap kali masih dimainkan di posisi tersebut jika diperlukan. Sementara MU membutuhkan bek kanan yang berkualitas. Lalu ada gelandang Ruben Neves, gelandang muda Portugal yang bermain di Wolves. Gelandang bertahan adalah titik masalah yang sering diabaikan oleh United dan tidak kunjung membeli pemain baru di posisi tersebut. Nah, Ruben Neves pas bagi kebutuhan Ten Hag untuk menambal posisi krusial di MU ini. Ruben Neves yang notabene sudah bermain lama di Inggris, dianggap Ten Hag mampu cepat beradaptasi untuk menemani McTominay atau Van de Beek yang akan kembali menjadi bagian dari skuad Ten Hag di MU musim depan, seiring dengan rumor kepergian Paul Pogba maupun Matic. Opsi lain selain Neves bagi Ten Hag adalah Declan Rice. Gelandang jangkar timnas Inggris dari West Ham ini adalah komoditi rebutan klub besar Inggris musim depan. Pemain yang dibanderol mahal itu mungkin setara dengan kemampuannya di lapangan. Seorang gelandang yang dibutuhkan oleh Ten Hag untuk berada tepat di depan 4 bek guna memulai serangan. Harganya yang mahal mungkin akan menjadi pertimbangan Ten Hag dan manajemen untuk bernegosiasi. Selain memperkuat lini belakang, Ten Hag tentu mau lini depan Manchester United semakin tajam. Sejumlah pemain depan pun diisukan siap didatangkan Ten Hag, salah satunya winger Ajax, Anthony Matheus dos Santos. Pemain yang sejauh ini sudah mencetak 12 gol bersama Ajax di semua ajang. Anthony sangat cocok dengan sistem permainan Ten Hag. Posisinya sebagai sayap kanan namun berkaki kidal dibutuhkan untuk variasi serangan MU. Anthony boleh jadi akan dilepas Ajax ketika Ten Hag membutuhkannya di MU. Dan si pemain pun cenderung akan mengikuti jejak pelatih yang sangat dikaguminya itu. Selain Anthony, Ten Hag masih punya opsi lain. Ten Hag bersama Rangnick diam-diam akan beroperasi membajak pemain dari kubu rival Chelsea, Hakim Ziyech.
Mantan anak asuh yang moncer dilatih Ten Hag ini dulu difungsikan sebagai penyerang sayap. Kini di Chelsea, Ziyech jarang kelihatan performa primanya. Ia kerap juga terkena rotasi Tuchel. Dengan pola permainan Tuchel, tampaknya Ziyech merasa sedikit tidak nyaman. Dengan keadaan itu, Ten Hag masuk. Faktor kedekatan Ten Hag dengan Ziyech dan kondisi Ziyech yang notabene masih dalam peak performance-nya membawanya ke Old Trafford sangat realistis. Ziyech sendiri dari 36 penampilannya bersama Chelsea tercatat hanya mencetak 8 gol dan 5 assist. Secara harga dengan krisis yang dihadapi Chelsea dengan ketidakpastian pemilik baru, kemungkinan besar tidak menjadi masalah. Pasalnya, Ziyech juga tidak menjadi prioritas yang utama juga buat Chelsea di musim depan. Kemudian Ten Hag juga sudah menyiapkan saga transfer untuk pemain depan RB Leipzig yang sudah lama Rangnick incar, yakni Christopher Nkunku. Keberadaannya sangat dibutuhkan MU kala lini serangnya yang kemungkinan ditinggal pemain macam Ronaldo, Greenwood, Cavani maupun Rashford. Pola penyerangan Ten Hag sangat cocok dengan apa yang diperankan Nkunku. Nkunku sendiri dari 42 pertandingannya bersama Leipzig sudah mengemas 28 gol dan 18 assist di semua kompetisi musim ini. Ten Hag di MU nanti bukan tidak mungkin akan menggunakan strategi false nine macam ia memfungsikan Dusan Tadic di Ajax. Dan peran itu cocok dalam diri Nkunku maupun Bruno Fernandes yang baru saja memperpanjang kontrak. Nantinya Nkunku juga bisa difungsikan bergeser ke sisi sayap sebagai rotasi. Harganya pun sudah dijajaki Rangnick dengan Leipzig, yang jelas terjangkau untuk ukuran pemain MU ketimbang membeli yang mahal-mahal seperti di era-era sebelumnya. Alternatif lain bagi Ten Hag baru-baru ini yakni memikirkan MU akan bermain dengan the real striker macam dia memakainya di Ajax sekarang dengan Sebastian Haller. Kini Ten Hag diam-diam siap memboyong Darwin Núñez, striker yang baru saja mencuri perhatian di Champions League bersama Benfica. Striker Uruguay itu diminati Ten Hag untuk opsi serangan menggunakan striker murni yang kuat secara duel fisik. Ketika Ronaldo dan Cavani hengkang, pilihan terhadap Núñez adalah solusi terbaik. Núñez bersama Benfica musim ini dari 37 pertandingan sudah mengemas 32 gol dan 3 assist di semua kompetisi musim ini. Di sisi harga, Núñez juga tidak semahal nama besar macam Harry Kane, Haaland maupun Mbappe. Namun kualitasnya jika dipoles matang oleh Ten Hag akan lebih menjanjikan.